Jadi itulah yang saya imbauan ke Tuirul ko, apa ko undangan Datuk Ngam Duo ko lah boleh pernah cukup apa belum? Itulah dulu Tuirul. Layak do Yanto. Nanya ionya kalau itu nanti bapak saya, ya bertimpun juga lah saya untuk menjawabnya. Saya akan tak bimbau ke patut. Temanku, ya kau saya bimbau ke temanku. Saya kau lah timbau lah Datuk Yanto sebagai pulang asap sambung lidah oleh yang jaga dia semangkal. Jadi saya nak sekali duduk kita kini ke temanku. Lah jadi pula titian jalan ke Janang, tangguh jalan ke Rajo, landeh dalam Bunling. Jadi apalah nanti bawa ke temanku tu, dia berasal dari Datuk 62 Selo. Di Datuk 62 ko minta tolong di temanku sisi siang tilik pandang tentang ajaan atau undangannya ko. Siapa yang diajak ke temanku mulai dari bari sanak gadang nasi jalur balabus sumpul berserai semambu badan kunyit sindu bayam jiran tetangga orang tua-tua tahu bagai adat bagai syarat artinya kepala desa. Jadi kumpulan kita kumpulan negeri. Jadi menurut laporan sepangkal tadi yang patut diajak, yang patut ditengok dan jauh dari yang surat dan dekat dari yang katung. Jadi yang sempat hadir duduk bersama kita ya ikolah adanya temanku. Ya ada juga sebagian ko di samping saya ko. Jadi ada juga sebagian kawan-kawan kita yang sempat hadir. Ya sesuai apa yang disampaikan sepangkal tadi, inilah buat ikat yang sepangkal ko, ya pergilah dengan undi yang tinggal dengan sekato. Sungguh pemenyentuh Datuk nomor 2 ko tak tolong juga di nenek mama. Sisi siang tilik pandang tentang ajaannya ko. Apa ada lagi yang cempung belum terselam denyo, nanyut belum terpintai denyo, dan sekaligus temanku menanyakan apa boleh dan mana cukup apa belum. Ya itulah dulu temanku. Ya lah ya Datuk. Jadi mana layonya ya Datuk Irul Koding bawa ke saya ya tak tolong sisi siang mengenai masalah undangan Datuk Ngam Selo. Jadi siapa lagi mengundang kita pada siang koko pertama-tama ya dia suci ke adik-beradik ada. Sudah tu ya masuk pula adik-beradik. Jadi siapa lagi yang diundangnya tu semenjak diwaris ya baris nenek mama tua-tua tahu pegawai adat, pegawai syarak, artinya kepala desa. Jadi yang mana kumpul kita siang koko, yaitu kumpulan negeri. Jadi dulu laporan pangkal tadi itu mana yang patut diajak lanyo ajak, mana yang patut diundang lanyo undang, yang mendekat lanyo layang surat, menjauh lanyo layang kato. Jadi nampaknya sempat hadir sama-sama nampak di kita ya. Jadi sesuai dengan keadaan tempat kita kok, sebagian kawan-kawan ada duduk di belakang ya, ada yang duduk di muka. Dan ada juga di antara kawan-kawan kita yang ada sempat hadir. Jadi menurut laporan pangkal itulah pergi dengan tinggal dengan sekatonya. Memang sebenarnya sesuai dengan penyampaian pulang asap sama lidah tadi itu yang mana duduk kita pada siang itu kok. Sesuai dengan janji kita pada malam timur itu ya. Kata dulu, kata bertepatan, kata kedian tidak percaya lagi sebenarnya. Namun macam mana lah ya, karena kita kok duduk beradat. Ya mana duduk badat sifat nenek mama kau ada mulut manih ada kecintaan murah puji baik bahasa ketujuh. Jadi tukang dia menanyanya kalau ada kawan-kawan kita yang ada sempat hadir. Jadi kalau di saya selaku pribadi kini kalau saya lihat masalah undangan kau ada baik dari keluarga Kuali maupun dari keluarga dari Balai Rajo sana ada atau dusun tua. Alhamdulillah pada siang kau lah banyak yang hadir bersama dengan kita kau. Dan juga insyaAllah kini kita lah dihadir pula dari Bapak Kuaket 7 Koto Ilir Pak Muaz. Alhamdulillah lah. Pak Muaz ini Alhamdulillah kan. Jadi kalau di saya ada dapat lagi di saya untuk menilik memandang masalah undang ko. Saya percayalah dengan percayaan sebakal tu. Yang sesuai dengan duduk kita ko kata tidak duduk suang sempit duduk banyak berlapang-lapang. Dah sudah ada saya dewi juga ada. Anak saya mau juga lah ke kawan mana yang patut. Jadi itu nampak Datuk dari. Kalau ada lagi ganti gelang-gilan kata Mbak Masin kesalahan gagam. Gigi-gigi buat duit dalam daging di antara kawan-kawan kita kok ada. Mana yang patut hadir dengan kita kok ada lapornya ada. Anak minta Datuk dari itu mengenai masalah undang kok. Apakah boleh dapat cukup apa belum. Ayo itulah Datuk dari. Iyalah temanku.
Manulayanyo rak temangku lebih bawa pula ke saya tentang sisi siang tilik pandang masalah undangan atau ajaan Datuk nombor 2. Yo nanti saya temangku yo sesuai pula dengan undangan dari Datuk nombor 2 ko rak katakanlah hari puncaknya yo kita diundang untuk menghadiri pernikahan anak buah anak penakan kita ko. Ya nanti saya temangku sesuai pula dengan apa yang disampaikan Polong Asap Sambung Lidah tadi juga lah. Ya katanya tadi kata pertama, kata bertepatan, kata kedian tak percaya lagi temanku. Ya tentang sisi siang masalah undangan dan pada pagi ko, ya kita nempan sudung-sudung kita buat waktu timbang timur dulu lah. Nah itulah temanku. Ya kini saya nak bimbau pula ke ketua bakpo pula dia ketua tentang sisi siang masalah undangan ko. Nah itulah ketua. Baik Datuk Diri. Jadi Datuk Diri lebih mau sesuai apa yang disampaikan oleh Polong Asap Sambung Lidah tadi. Yang pertama ni yang di rumahku, yaitu Mansur ko adik beradik. Sesudah itu sebelah menjantan oleh mangku tadi Janda Syuti. Janda Syuti itu adik beradik juga lah. Jadi yang mana diundangnya mulai dari waris ke waris. Orang tua-tua tahu nenek mama jadi pandai alim ulama desa bagi adat. Atihnya kepala desa. Otomatis pada hari koko sifatnya negeri. Jadi tadi itu Datuk Diri oleh mangku tadilah disimak Datuk Diri. Tapi Datuk Mangku ko katanya di mulut manis jinan murah. Kepuk mau lemak jadi tak buang kawan. Itu katanya tadi. Sesudah itu juga di dalam kita mengisi siang Datuk Diri. Memang perlu kita tinjau kiri kanan, kita tilik muka belakang. Siapa yang kira-kira yang tidak hadir? Siapa yang kira kata orang tu ngananyut belum dipintih, mencempung belum disilam. Tapi di dalam hal tadi, sesuai apa yang disampaikan Polong Asap Sambung Lidah tadi, katanya ngananyut tu lah dipintih, mencempung tu lah disilaminya. Ada ado lagi berkeluci berketinggal. Lah sudah dengan undingannya. Tak tinggal dengan sekatunya. Ngejauh lah di layang surat, ngedekat lah layang kato. Nah, jadi sesuai dengan itu, saya juga di dalam itu juga lah Datuk Diri. Sungguh pun macam itu. Kata orang tua-tua ada mengatakan, bak tali berfitil tiga, bak emas dengan suaso. Nah, jadi mungkin di dalam hal itu kita menganing dari pegawai syarak. Bak pegawai syarak pula kuncinya. Masalah undangan. Jadi kalau kita mengkaji, kata kita tu kalau adat itu kalau diempang tu kan boleh digolek kan. Nah itu, tapi kini tu pegawai syarak kau yang tak boleh digolek kan. Kato yang kita handingnya dah. Nah, jadi sesuai pula dengan kata kita tu kata banyak, kata galu, kata sifat, kata pulu, kata pegawai, kata mandem. Nah, jadi kita minta ke pegawai lah. Nah itulah demam, minta dimam lah demam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laya namanya ketua manolah ionyo tentang sisi siang masalah undangan. Ya sesuai dengan penyampaian tadi. Ya nampaknya ya tidak dapat lagi kami menyisi menyiang. Oleh kerana apanya ya tadi yang jauh tu lah dilayangkan surat, yang dekatlah dilayangkan kato. Kadang-kadang kita sempat, kawan pula tak sempat. Kita sempat, kawan tak sempat. Kawan sempat, kita tak sempat. Cuman usaha sudah dilaksanakan oleh sepangkal tu. Ya macam inilah kita nampak sendiri. Itu sesemuanya itulah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk selanjutnya, Ketua kami dari pegawai syarak, ialah kalaulah nian hati itu tidak mengicu mulut, mulut tidak mengicu hati. Kalau ya memang sesuailah perkataan dengan perbuatan, kami masuk di dalam itulah. Itulah mangko. Yalah, terima kasih Lamang. Ya, kau saya langsung minta dengan kepala desa.
Jadi apa imbauan kepala desa itu ya terutama sekali menyampaikan masalah ajaan atau undangan Datuk Ngendua Selo kok. Jadi siapa lagi mengundang kita ke kepala desa, pertama-tama ya Mansur ke adik-beradik. Sudah tu orang tua kita ke Cik Suti adik-beradik. Jadi siapa yang diundangnya tu ada semenjak dari waris, baris, nenek mama, tua-tua tahu, pegawai adat, pegawai sara, artinya kepala desa. Jadi yang mana kumpulan kita pada hari koko yaitu kumpulan negeri. Jadi dulu laporan pangkal ke kepala desa mana yang patut diajak lah ajak, mana yang patut diundang lah undang. Ngan jauh lah yang surat, ngan dekat lah yang kato. Jadi yang sepan ada yo iko adonya. Jadi sesuai dengan keadaan kita ke kepala desa tempat kita kada ada mendukung ada yang duduk di muka, yang juga ada duduk di belakang tu. Ada juga di antara kawan-kawan kita kok yang sudah sempat hadir dengan kita kok. Jadi dulu laporan pangkal kok lah pergi dengan undingan lah tinggal dengan sekatonya. Jadi di pangkal tadi itu kepala desa yang bimbang ke saya tak tolong sisi siang mengenai masalah undang kok. Jadi di itu ialah saya sisi lah saya siang masalah undang kok. Padang jauh lah saya layangan, panerkat lah saya kelaluan. Dan tersusul lagi di saya lagi lucu ketinggalnya. Sudah tu ialah saya iman juga lah ke kawan-kawan suang duo. Jadi dia kami selaku nenek mama ke kepala desa, ya ada tersusul lagi kami ngaluti ibu ketinggalannya. Namun sampai itu percayain kami ke kepala desa, ya kalau belum sampai ke Muaro, kemudian belum sampai ke Guntung, ya kok katelah terpucuk bulan ke bawah atau tunggang. Namun percayain kami ke kepala desa kalau katel sebelum nyukukundaan ke bawah belum nyukukumbani. Ya 10-nya pelilitnya pementinya cik juga lah. Nah minta kata pementinya ke halo. Lah ya lah temanku. Manoyonyo pada pagi ko kita kumpul negeri ya undangan Datuk Ngendua Selo di kampung iko. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita pada malam timbang-trimo untuk menetapkan mencari hari yang nelok ketika yang baik hari yang baik ketika nelok untuk mendudukan sedekah kok. Jadi pada malam terimo gitulah sepakat pada hari ko lah untuk mendudukan laksanakan sedekah nikah kawin kok. Jadi memang sesuai dengan adat mengatakan kata dulu kata pertempatan kalau kemudian dapat cari lagi. Jadi pada hari kolah yang kita laksanakan hari puncaknya dari pelaksanaan nikah kawin kok. Jadi masalah kehadiran itu ya seperti biasa lah temanku. Yang penting apa yang kita sepakati pada malam terima kita laksanakan dan mama yang patut diajak petundang tuh intinya adalah hendaknya ya saling berketahuan lah. Hadir, tak hadir tuh seperti biasa lah memang jarang pukul siapa diundang selitibo, kadang kawan sempat, kadang itu tidak sempat. Itulah hal yang biasa lah. Yang penting ajaan Datuk Ngendua Selo di rumahku betul-betul sampai lah berketahuan dengan kawan kita nenek mama. Artinya walaupun dia tidak hadir dengan kita, tinggal sesuatu panggilan nguntingannya. Nah, tinggal lagi kita dalam pelaksanaan dari puncak sedekah nikah kawin kau. Ya kita karenalah kita buat, nah kita sepakati pada malam timang-timo itu temanku. Ya kita menepati sudung-sudung lah kita buat pada malam timang-timo itulah temanku. Nah itulah temanku. Tu Irul, ya tadi tu Datuk Irul bimbang ke saya tak tolong sisi siang mengenai masalah undang kau. Ya tadi tu saya tu bertempoh bentuk tu Irul, upunya lama sesuai dengan duduk kita kau duduk suang mesti sempit duduk banyak berlapang-lapang. Jadi kini ke baru dapat saya menyampaikannya ke Irul tu. Apa yang saya sampaikan ke Irul tu
tadi itu Datuk Irul bimbau ke saya tak tolong sisi siang mengenai masalah undangan Datuk Dua Selo ko lah. Jadi dek kami selaku nenek mama tu tadi tu Irul kami cuba menyiang masalah undang ko lah. Ya panan jauh kami layangan, panan dekat kami tupian. Jadi kami selaku nenek mama tu Irul Datuk Tusul lagi kami ngeluki berketinggalnya. Namun di saya tadi tu sesuai dengan pepatah mengatakan ada ialah saya ke bumi, saya bendangan ke langit. Pertama-tama itu di pegawai sarak tadi tu karena kita duduk beradat, ada juga lah pegang-pegangan di pegawai sarak kau ternyata. Yang mana di pegawai sarak kau kalau lah nian pencari nenek mama tu katanya ada mulut ada mengicu hati mengicu mulut, di dalam itulah katanya. Macam tu juga dengan diadat tu Irul. Yang mana diadat kau kalau ada nian ada sesudah iko lari nak meleding ada punggu dan menimpo senang dari dia tergujuhan dari ulu. Ya nenek mama yang hadir kau tu Irul tahu dia eloknya lah. Manalah tahu dia eloknya, ya kau tegak di bukit tak berangin tak di lurah tak baik, jatuh selalu melayang jatuh buah ke pangkal. Jadi kalau tak pangkal tu menahan ngasupo itu, ya undang kau boleh lah depan cukup Irul. Ya itulah dia Irul. Lah ya tetap aku. Ya Tuk Yanto. Ya tadi Tuk Yanto bimbau saya minta tempoh sebentar. Jadi nampaknya kini baru dapat saya untuk menjawabnya. Yang mana sesuai apa yang sampai Tuk Yanto tadi, Datuk nombor 2 pun tak tuang sisi siang tidak pandang tentang ajaan atau undangannya. Jadi lah saya imbau kata mangku, ya dapat mangku lah diimbaunya ke kawannya seorang berdua, arti kata lah bendangnya ke langit ada tabun ke bumi. Ya nampaknya lah diimbau ke nenek mama. Jadi nenek mama yang hadir ko, dia tidak dapat lagi mencari jalan lain, menurut juga lah mencari sepangkal tu. Jadi nampaknya undang Datuk Medua ko buat katuang tu licin belantai beban lapis ke dinding kulit. Jadi sungguh pembanyam tu ya namanya kutu duduk nenek mama. Jadi sifat nenek mama ko mulut manis kecenderung murah budi baik bahasa ketujuh yang gepuk dak mong lemak cedik dak mong kawan. Jadi ini buat ikat janji semaya juga dengan sepangkal tu. Apalah buat ikat janji semaya dengan sepangkal tu yang pertama tadi dari pegawai sarak. Kalau nyan apa yang sampai oleh sepangkal tu mulut dadang micu hati dadang micu mulut sesuai perkataan dengan perbuatan ya pegawai syarak percayalah dengan sepangkal tu. Jadi diadat ko ado sesudah iko lareh nama leding punggun nama limpo senak dari li terkuju dari hulu nenek mama sekerapat yang hadir ko yang nak tahu delok lah. Yang mana tahu delok ko tiba di bukit ada bangin tiba di luar ada bayi, jatuh buah ke pangkal, jatuh selalu melayang. Jadi kalaulah mau sepangkal menahan dan seperti itu, ya undangan apa ya Datuk nombor 2 kau lah boleh ada dipenan cukup. Ya itulah Datuk Yanto. Lah iya nama Terul. Tadi tu memang Datuk nombor 2 kau sengaja minta sisi, minta siang, minta tilik, minta pandang masalah undangnya kau. Jadi tadi itulah di sisi, di siang, di nenek mama. Ya nampaknya dah dapat juga nenek mama mencari jalan lain. Ya kau dapatlah dengan mencari sepangkal kau. Nampaknya mencari sepangkal kau lah apa bak dinding kundit dah dicimbat bak latai beban. Namun sungguh macam tu ternyata tu karena kita duduk beradat dan itu nenek mama kau perlu nak buka buat janji semaya dengan sepangkal. Pertama kali dari pegawai sarak, manalah dari pegawai sarak tu kalau lah yo nean pangkal tu ternyata hati tak mengicu mulut, mulut tak mengicu hati. Sesuai perkataan dengan perbuatan inilah di dalam itulah. Itu juga di adat, manalah di adat keluar do katanya. Lareh na meleding punggu menimpo senak di terkuju di hulu. Nenek mama yang hadir pada hari ko ya tahu deloknya lah. Manalah tahu deloknya kau sedang di bukit dak berangin di luar dak bayi. Jatuh selalu melayang jatuh buah ke pangkal. Kalau itu nanti pinta nenek mama, lah bayolah pangkal tu Irul balik ke pangkal ni anal. Itulah tu Irul. Iyalah ya dari Tirul, mana layonya ada kata pepatah itu tu kalau bertampuk ada orang gitu jinjing ada ataupun kato ada orang gitu angin. Itulah dari Tirul. Ya kau lagi bimbang kau tu Irul. Ya tu. Ya setelah kita menetapkan masalah undang lah boleh dipandang cukup. Ya pangkal kau lagi bimbang juga lah Tirul. Apalah diimbaunya
Yo bupo undingan ataupun gawe ada rak, bupo jamun ada, manuk itu duluan itu lo tu Irul. Oh lah ya Datuk Yanto. Jadi kalau itu Nanda Datuk Yanto imbau saya, ya dah dapat juga saya untuk menjawabnya tak. Kenapa? Saya kok ibarat kata orang tu biang tak mencabik, genting tak mutus, macam-macam bagau sepanjangan tahun lagi tanggal punya tahun. Di saya nak bimbau kena megangnya. Temanku, ya kebimbau lagi temanku memang ada yang ditanya sepangkal tu. Jadi duduk gitu pada aku nampak ada dua temanku, bopo ponding ada atau puji pago, bopan jamu juga ada. Anak mana pula yang katut kita duluan. Ya itulah temanku. Ya lah, ya dah Tirul. Manaliyonyo ada. Setelah kita menetapkan masalah undang tadi tu boleh dapat cukup, tak? Kini kau Datuk Irul bimbau juga lagi ke saya. Apalagi bimbau Datuk ke saya tadi tu katanya ada bopo gawe, tak? Ada jamun ada, mana akan diduluan kata Datuk Irul. Itu tu biasalah Datuk Irul. Mana biasanya ya bak kata pepatah kita tu ada badat tu dia tumbuh, tak? Bapo tumbuh betul lulu Jadi kalau tumbuh model iko, kau Tirul, ya kalau ada gawe ya gawe kita dulu Tirul. Nah itulah ada Tirul. Lah ya teman-teman, ya betul lah Datuk Yanto. Ya sesuai apa yang disampaikan itu aku duduk itu kini kok ya kalau ada gawe lah kita duluan. Ya itulah temanku. Iyalah ya nama Tirul. Ya kalau lagi bimbau ke Tirul. Ya memang ada undingan apa pun gawe yang kita kerjakan tak. Mana gawe itu ya berasal dari anak buah Busu Mansur kok Epa namanya, Para namanya tak. Ya sudah tu anak buah dari Cik Suti kok ya Ikra namanya. Jadi sesuai dengan hasil pada malam timbang terima pada beberapa malam yang lewat. Ya kinilah ketikanya Tirul. Mbak kata orang tua tu ya masa nang kita tunggulah datang ketika kita dantiklah tiba. Ya kinilah masanya ketikanya kita menikahkan anak buah nak kita kok. Jadi unding tu ya sebaliklah ke Tirul, ke mana tu Tirul nak bimbau. Itulah Tirul. Lah ya tu temanku. Tu Yanto. Jadi kalau itu nang Datuk Yanto imbau saya, ya tentu saya kan nak bimbau ke temanku, kita serah ke temanku ke siapa ke Datuk Mangku bimbau. Itulah temanku. Iyalah ya dah Tirul. Ya betul nampaknya pembantu pengulu. Jadi sesuai dengan minta pintu pangkal kau tak. Katanya kata dulu kata bertepatan kata ke dia tak ada cari lagi. Kini kalau tiba masuknya katanya tak. Kata pepatah kata lah di lubuk tempat sini di Kambang tu saya. Jadi untuk memimpin acara pernikahan kini kami balik kepada Datuk Pengulu lagi ni kata Pengulu. Itulah Datuk Pengulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, nenek mama, hadirin hadirat yang saya hormati. Kita telah selesai berunding masalah undangan. Kini masuk ke acara pernikahan. Pernikahan ini kadang-kadang itu dihadiri kuaket Kuaket Kecamatan Tebak Ulu iaitu Pak Muhammad Tobri. Jadi untuk kali konya sempat dapat hadir. Berkah dikirim dan Syahrul juga dah hadir karena ada tuan tuanya sakit di kampungnya ada Selangor, maka berkas dia ke Pak Syukur selaku anggota PAH Jambatan Tebak Ulu. Jadi acara atau pembawa acara diserahkan kepada beliau Pak Syukur. Itulah Pak Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nenek mama yang kami muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka menyaksikan ijab kabul keluarga besar dari Bapak Dedi yang mudah-mudahan nanti wabil khusus kepada kedua mempelai akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam marilah kita sama-sama kita sanjungkan kepada kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan juga kita akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat dan umat yang dimuliakan Allah yang kami muliakan. Oleh karena itu sebelum acara atau sebelum kita mulai ijab kabul terlebih dahulu kepada wali nikah untuk memohon ridhonya atau ridhonya kepada putri, kepada anaknya yang mau dinikahkan terlebih dahulu. Kemudian yang menikah pada hari ini datanya kami bacakan dulu, yaitu yang pertama adalah mempelai laki-laki adalah Ikrar Solehat bin Ismail, tanggal lahir Muara Bungo 14 September 1997, wargaan Indonesia, agama Islam, dengan seorang putri yang bernama Vera Desva Utami binti Dedi Rinaldi, tanggal lahir Muara Bungo 15 Desember 2000, alamat Teluk Wali. Kemudian daripada itu wali adalah wali nasab ayahnya. Sebagai saksi adalah Bapak Siombing atau Bahdarul dengan Bapak Khotib atau Bahiri. Oleh karena itu untuk menyikat acara mohon kepada wali saudara Bapak Dedi untuk minta rebonya terlebih dahulu kepada nanti kan minta saya langsung di bawah ya. Monggo disaksikan oleh saksi. Minta di dalam kamar Pak Bantang Pak. Kamar para. Masuk no. Iya. Silakan. Situ aja. Para duduk. Tanya dulu. Ya. Para. Orang tuanya. Ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tadi saudara wali nasab sudah memohon izin kepada calon mempelai perempuan dan alhamdulillah sudah sepakati dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Hadirin wal hadirat, marilah kita bersama-sama kita mulai susun acara melaksanakan ijab kabul ini. Dengan mulai marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran, mudah-mudahan dalam Ummul Quran kita membawa acara kita selesai dan berkah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأصحابه وذريته وسائر والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وبالخصوص والحاضرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Hadirin wal hadirat in Allah Subhanahu wa taala, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kali ini akan disampaikan oleh Ananda Heru. Kepada Ananda Heru, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدق الله العظيم صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشكر والحمدلله rabbil alamin. Terima kasih kepada Ananda Heru yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran membawa keberkahan kepada wabil khusus kedua. Dengan lantunan Al-Quran mudah-mudahan kedua mulai menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu pembacaan khutbah nikah yang pada kali ini kami mohon dengan segala hormat kepada nenek atau orang tua dari sahibul laki-laki untuk membacakan khutbah nikahnya kepada beliau, Pak Wakil juga Bapak Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liruhi Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram. Thumma ila arwah jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa hususan lin nikahi kulluhum ajma'in syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. Hadirin sidang majelis akad nikah yang saya hormati, secara singkat saja inti dan makna daripada khutbah nikah yang saya sampaikan tadi, karena disampaikan di dalam bahasa Arab tentu tidak dapat kita pahami semua. Intinya saja saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah menciptakan laki-laki dan perempuan yang berlainan jenis dan berjodoh-jodohan. Karena itu ya diperintahkan kita supaya bertakwa kepada Allah, dan salah satunya adalah untuk menjauhi hal yang dilarang oleh Allah dalam pernikahan ini adalah zina. Karena itu adalah seburuk-buruknya jalan. Mudah-mudahan kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah, terutama calon pengantin berdua yang akan kita saksikan akad nikahnya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sama-sama ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Muaz yang telah membacakan khutbah nikah yang mudah-mudahan tadi wabil khusus kepada kedua mempelai. Jadi apa yang disampaikan kemudian juga sudah datang ke kantor dalam rangka catin, itulah jadikan pegangan di dalam mengarungi rumah tangga. Yang mudah-mudahan apabila itu dipegang kuat-kuat, maka rumah kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Kemudian yang selanjutnya yaitu ijab kabul, di mana dalam acara ijab kabul ini kepada saudara saksi dan kemudian wali dan kedua mempelai dipersiapkan, dan pada kali ini langsung akan dibawakan oleh beliau Bapak Imam Tamrin sekaligus dengan istighfarnya. Wakil wali langsunglah tadi. Tidak kau tu langsung.